Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala al-musannifuna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim wa amaddana bi asrarihim wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Durusul Balaghah. Sekarang akan melanjutkan pembahasan mengenai makrifah yang keenam, yaitu isim yang dimudhofkan kepada salah satu makrifah yang 5 yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu isim dhamir, isim alam, isim isyarah, isim mausul, dan isim yang didahului dengan al. Apa tujuan ketika mutakallim atau ketika seseorang itu menyampaikan sebuah lafaz, sebuah kalimat yang dimudhofkan kepada salah satu makrifah yang kelima ini. Ini yang akan dibahas sekarang. Wa ammal mudhafu, dan adapun yang dimudhofkan li ma'rifatin pada isim ma'rifah yang 5, maksudnya yang sudah dijelaskan sebelumnya. Fayu'ta, maka ialah didatangkan bihi apa dengan al-mudhafu li ma'rifatin idza ta'ayyana, apabila menjadi tertentu apa al-mudhaf li ma'rifatin tariqan, terhadap jalan, di ihdari maknahu aidan, untuk menghadirkan makna al-mudhafu li ma'rifatin aidan juga. Jadi apabila mudhaf terhadap isim ma'rifah itu menjadi satu-satunya jalan agar mukhatab paham, mengerti terhadap lafaz yang ingin disampaikan oleh mutakallim, oleh orang yang berbicara, maka itu adalah tujuan utama dari al-mudhaf li ma'rifati. Namun perlu diketahui, sebagaimana penjelasan sebelumnya, apa yang dimaksud dengan makna atau makna mudhaf li ma'rifatin ini. Di dalam ilmu nahwu kita sudah mempelajari bahwasanya susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi disebut dengan idhofah. Susunan idhofah ada yang disebut dengan mudhaf, ada yang disebut dengan mudhaf ilaihi. Dan kumpulan atau susunan mudhaf dan mudhaf ilaihi ini disebut dengan idhofah. Nah, idhofah ini disebut juga dengan murakkab taqyidi, susunan taqyidi. Kenapa disebut dengan murakkab taqyidi? Karena makna mudhafnya diikat dengan mudhaf ilaihnya, Misalnya, contohnya, ja'a gulamu Zaidin, datang siapa gulamu Zaidin. Di sini mudhafnya adalah gulam, sementara Zaid adalah mudhaf ilaihnya. Gulamu Zaidin disebut dengan susunan idhofah dan disebut juga dengan murakkab taqyidi. Makna dari gulamu Zaidin ini adalah gulam yang diikat dengan Zaid. Bukan gulam secara mutlak, tapi gulam yang dibatasi atau yang diikat, yang dikoiti dengan Zaid. Gulamu Zaidin adalah gulam
yang dikoyiti dengan Zaid. Cuman bukan maknanya ketika kita mengatakan ja'a gulamu Zaidin, yang datang Gulam dan Zaid, bukan. Gulam saja yang datang, cuman gulam ini dikoyit, dibatasi, diikat dengan Zaid. Nah, ini yang dimaksud dengan maknahu atau makna dari susunan mudhof dan mudhof ilaih. Nah, apabila susunan mudhof dan mudhof ilaihi ini ya yang di sini yang dimaksud adalah susunan mudhof yang dimudhofkan pada mudhof ilaih yang ma'rifah. Apabila ini menjadi satu-satunya jalan agar maksud dari mutakallim dipahami oleh mukhatab, maka ini adalah tujuan utama dari mendatangkan mudhof lima alifatin. Contohnya kitab Sibawai seperti kitab Sibawai, wa safinati Nuhin dan safinati Nuh. Di sini mudhof adalah kitab. Yang menjadi mudhof adalah kitab. Dan yang menjadi mudhof ilaihi adalah Sibawai. Sibawai ini adalah ma'rifah. Kenapa? Karena isim alam. Nah, ketika mutakallim menyampaikan ingin menyampaikan ini adalah kitab Sibawai, maka tidak ada jalan lain kecuali memudhofkan, mengidhofakan kitab kepada Sibawai. Ini adalah tujuan utama mudhof lima ma'rifati. Contohnya lagi, wa safinati Nuhin, atau kalau ini lengkap, hadhihi safinatu Nuhin. Yang menjadi mudhof di sini adalah safinah, dan yang menjadi mudhof ilaih adalah Nuh. Nah, safinatu Nuhin ini susunan dari mudhof dan mudhof ilaih ini disebut dengan idhofah dan disebut juga dengan murakkab takyidi. Ketika mutakallim hendak menyampaikan kepada mukhatab mengenai safinati Nuh, perahunya Nuh, maka tidak ada cara lain untuk menyampaikan maksud dari mutakallim ini, dari pembicara ini, kecuali mengidhofahkan safinah terhadap Nuh. Safinati Nuh. Itu adalah satu-satunya cara. Satu-satunya cara agar mukhatab mengerti terhadap maksud dari mutakallim. Maksud yang diinginkan oleh mutakallim ketika hendak menyampaikan safinati Nuh, perahunya Nuh. Amma idza lam yata'ayyan, adapun idza lam yata'ayyan, ketika tidak menjadi tertentu apa al-mudhaf li ma'rifatin, lidzalika liihdari maknahu, fayakunu, maka ada apa al-mudhaf li ma'rifatin li auradin ukhra, ialah untuk tujuan-tujuan yang lain. Cuman apabila masih ada alternatif, ada alternatif lain mutakallim menyampaikan maksudnya tanpa susunan mudhaf lima rifatin. Dia ada opsi lain, cuman dia mendatangkan atau menyampaikan maksudnya dengan mudhaf lima rifatin. Berarti ada tujuan yang lain. Berarti ada tujuan yang lain. Misalnya tujuan yang lain, kata al-dhurit ti'dadi, seperti mustahilnya menghitung satu persatu. Au ta'asurihi, atau sulitnya ti'dad. Misalnya mutakallim menyampaikan maksudnya al-mudhaf lima rifatin lita al-dhurit ti'dad, karena mustahil menghitung satu persatu. Atau sulit, tidak mustahil tapi sulit. Perbedaan antara ta'adzur dan ta'asur ini adalah kalau ta'adzur mumtani'un adatan, tidak mungkin dilakukan secara kebiasaan, itu ta'adzur. Kalau ta'asur mungkin mungkin, tidak mustahil dilakukan, cuman kalau dilakukan akan menyebabkan adanya kesulitan. Itu yang disebut dengan ta'asur. Ini perbedaan antara ta'adzur dan ta'asur. Contohnya,
Contohnya yang ta'adzuri ti'dad. Nahu ajma'a ahlul haqqi ala kadza. Sepakat siapa ahli hak, ya. Artinya orang-orang yang berada di jalan kebenaran, ala kadza atas ini. Mahallus syahidnya di sini adalah ahlul haqqi. Yang menjadi mudhof, adalah ahlu. Yang menjadi mudhof ilaih adalah al-haqqi. Di sini mutakallim, ya, mutakallim mendatangkan, ya, mendatangkan atau menyampaikan tujuannya dengan susunan mudhof dan mudhof ilaihi li ma'rifatin ini, ya, di ma'rifatin ini, karena ta'dzurit ti'dad, karena mustahil menghitung satu persatu siapa ahlul haqi ini. Seharusnya kan bisa saja, ya, bisa saja mutakallim menyampaikan seperti ini, menyebut satu persatu orangnya. Misalnya yang ahlul haqi ini, individunya adalah Zaid Omar, misalnya ajma'a ahlul haqqi ala kaza. Bisa dia mengatakan ajma'a Zaidun wa Amrun wa Bakrun dan seterusnya, orang yang berada di jalan kebenaran. Cuman kan kalau menyebutkan satu persatu orang yang berada di jalan kebenaran ini, ya, satu persatu di dunia ini satu persatu kan mustahil adatan, mustahil dilakukan secara kebiasaan. Karena itu, ya, karena itu mutakallim mendatangkan, ya, atau menyebutkan maksudnya dengan susunan mudhof lima rifatin. Karena meskipun bisa menyebutkan dengan opsi yang lain, cuman opsi yang lain itu yaitu menyebutkan satu persatu individu dari ahlul hadis ini mustahil adatan, tidak mungkin dilakukan. Contoh yang kedua, ta'assurit ti'dan. Contohnya, wa ahlul baladi kiramun. Warga negara adalah orang-orang yang mulia. Di sini mahallu syahidnya adalah ahlul balad. Yang menjadi mudhof di sini adalah ahlu, dan yang menjadi mudhof ilaihi adalah al-balad. Di sini mutakallim menyampaikan maksudnya dengan susunan mudhof lima rifatin, yaitu mudhof ilaihnya ini ma'rifah dengan al. Kenapa mutakallim menyampaikan maksudnya dengan susunan mudhof lima rifatin, padahal ada kemungkinan dia menyampaikan dengan cara yang lain tanpa susunan mudhof lima rifatin, yaitu karena opsi yang lain itu ta'assur, sulit dilakukan. Misalnya, ya, ini, ya, kalau kalau menyampaikan opsi yang lain itu misalnya ini, warga negara itu adalah orang-orang yang mulia. Warga negara misalnya, ya, warga negara Indonesia itu kan banyak. Dan mungkin saja warga negara Indonesia ini, ya, dihitung satu persatu, disebut satu persatu. Cuman, ya, meskipun itu mungkin tidak mustahil, namun itu sulit dilakukan, Misalnya menyebut satu orang, misalnya Zaidun, Bakrun, Amrun dan seterusnya, disebut semua warga negara ini. Kiromun, sulit menyebutkan semua. Lah, meskipun ini menyebut satu persatu dari ahlul balad ini bisa saja, mungkin saja, namun itu ta'assurut ti'adad, akan menyebabkan kesulitan. Karena itu, ya, mutakallim kemudian menyebutkan maksudnya, menyampaikan maksudnya dengan mudhof lima rifati, yaitu langsung disebut ahlul baladi kiromun tanpa menyebutkan satu persatu dari ahlul balad ini, melainkan langsung, ya, menyebutkan susunan mudhof lima rifatin. Tujuan yang kedua, wal khuruji dan keluar min tabiati takdimil ba'di alal ba'di, dari akibat buruk mendahulukan yang lain atas yang lain. Di tujuan mendatangkan mudhof di ma'rifatin ini karena memang agar menghindari, ya, akibat buruk dari mendahulukan yang satu kepada yang lain.
Karena terkadang kalau misalnya ya ada 4 orang, kemudian yang 4 orang ini disebut satu persatu, maka akan menimbulkan kecemburuan di antara yang lain. Oh, berarti yang disebutkan duluan ini lebih mulia. Ini ya akan menyebabkan itu, akan menyebabkan akibat buruk, menyebabkan yang lain dengki atau merasa dirinya lebih rendah daripada yang disebutkan duluan dan sebagainya. Nah, agar terhindar dari ini, maka kemudian mutakallim langsung menyebutkan ya tujuannya, yaitu ya, menyebutkan maksudnya dengan cara mudhof lima'rifati. Contohnya, hadara umaraul jundi, hadir siapa pemimpin-pemimpin pasukan. Misalnya di sini ya, kita andaikan pemimpin pasukan ini ada 5 orang. Bisa saja kan sebut nama-namanya di 5 orang ini. Hadara umaraul jundi, kita ganti misalnya hadara zaidun amrun bakrun dan sebagainya sampai 5 orang. Namun ya, menyebutkan satu persatu ini dengan cara mendahulukan yang satu dengan yang lain ini akan menyebabkan ya, akan menyebabkan kecemburuan di antara para panglima ini. Berarti panglima yang satu yang disebutkan duluan lebih mulia, sementara yang disebutkan eh, lebih akhir ya, lebih akhir itu malah lebih rendah kedudukannya. Nah, agar menghindari dari kecemburuan sosial seperti ini, maka ya tidak disebutkan satu persatu, melainkan langsung disebutkan dengan cara al-mudhafu li ma'rifatin. Tu hadara umara'ul jundi. Yang menjadi mudhaf di sini adalah umara. Sementara yang menjadi mudhaf ilahi adalah al-jundi. Al-jundi ini ya dia ma'rifah. Kenapa ma'rifah? Karena ada al. Tujuan yang ketiga, wat ta'zimi, dan mengagungkan mudhafih pada mudhaf. Jadi mutakallim menyebutkan susunan mudhaf lima rifatin ini karena hendak memuliakan mudhafnya. Contohnya nahu kitabus sultani hadara. Kitabus sultani hadara misalnya. Adapun kitab sultan ialah hadir apa kitab sultan. Mahallu syahidnya di sini adalah kitabus sultan. Yang menjadi mudhaf adalah kitab, yang menjadi mudhaf ilaihi adalah as-sultan. As-sultan ini ma'rifah karena didahului dengan al. Nah, di sini kenapa mutakallim menyebutkan ini dengan susunan al-mudhaf di ma'rifatin, yaitu kitab dimudhafkan kepada as-sultan, itu karena hendak memuliakan kitab ini. Ini loh kitab kitab sultan, kitabnya raja. Itu menyebutkan susunan mudhof dan mudhof ini untuk memuliakan ya kitab ini, memuliakan kitab ini. Atau al-mudhof ilaihi, atau memuliakan, mengagungkan mudhof ilaihi. Nahu hada khatimi, adapun ini ialah pelayanku misalnya, atau khodamku. Di sini yang menjadi mahlu syahid adalah khodimi. Khodimi ini menjadi mudhof, khodimun menjadi mudhof, sementara mudhof ilaihnya adalah dia mutakallim. Tahu dimudhofkan kepada isim dhamir. Kenapa di sini mutakallim mendatangkan atau menyebutkan susunan mudhof di ma'rifatin, yaitu karena untuk memuliakan mudhof ilaihnya, yaitu ya mutakallimnya. Atau kalau lebih jelas gini ya, biar biar contohnya ini lebih jelas. Hada khadimu Zaidin misalnya. Kenapa menyebutkan khadimu Zaidin? Itu untuk memuliakan Zaid yang menjadi mudhof ilaih. Bahwasanya ya Zaid itu punya pelayan loh. Zaid ini punya pelayan. Nah, ini tujuannya. Itu untuk memuliakan mudhof ilaih.
Au ghairihima, atau memuliakan selain mudhof dan mudhof ilaih. Nahu contohnya akhul waziri indi. Saudara wazir menteri indi ialah di sisiku. Di sini yang menjadi mudhof adalah akhu, sementara yang menjadi mudhof ilaihi adalah al-wazir. Namun menyebutkan atau mendatangkan susunan idhofah ini bukan untuk memuliakan akhu dan juga bukan untuk memuliakan wazir, melainkan untuk memuliakan indi. Atau kita ya mutakallim ganti dengan Zaid. Akhul waziri inda Zaidin. Menyebutkan akhul waziri inda Zaidin bukan untuk mengagungkan akhu, bukan juga untuk mengagungkan wazir, melainkan untuk mengagungkan, memuliakan Zaid. Saudara menteri loh ada di rumahnya Zaid misalnya ya. Ini bukan memuliakan saudara menterinya, melainkan untuk memuliakan Zaidnya. Bahwasanya Zaid dikunjungi oleh saudara menteri, berarti Zaid ini adalah orang terpandang, orang mulia. Seperti itu ya. Ini menyebutkan susunan mudhof li ma'rifatin, yaitu bukan untuk memuliakan mudhof dan juga bukan untuk memuliakan mudhof ilaihnya. Yang keempat, wat tahkiri lil mudhof, yaitu untuk merendahkan lil mudhof pada mudhof. Menyebutkan atau menyampaikan mudhof, susunan mudhof li ma'rifatin, yaitu karena untuk merendahkan pada mudhofnya. Misalnya, nahu hadza ibnul lisi. Ini adalah anak maling. Di sini mahallu syaihnya adalah ibnul lisi. Yang menjadi mudhof adalah ibnun, yang menjadi mudhof ilaihi adalah al-lisi. Al-lisi ini adalah ma'rifah dengan a. Nah, menyebutkan susunan mudhof ilaihi ini yaitu untuk menghinakan, merendahkan ibnu yang menjadi mudhof. Ini adalah anaknya maling. Berarti kan untuk merendahkan atau meremehkan, menghina ibnun ini sebagai anak maling. Nah, itu ya. Awil mudhof ilaihi, atau menghina, merendahkan mudhof ilaihnya. Al-lisu, adapun maling, rafiqu hadza, adalah temannya ini. Mahallu syahidnya di sini adalah rafiqu hadza. Rafiqu menjadi mudhof, hadza menjadi mudhof ilaihi. Di sini tujuan mendatangkan rafiqu hadza ini adalah untuk merendahkan hadza ini sebagai mudhof ilaihi. Ini loh ada temannya maling. Nah, bukan untuk merendahkan malingnya, tapi untuk merendahkan orang yang menjadi temannya maling ini. Nah, atau selain mudhof dan mudhof ilaih, atau untuk merendahkan selain mudhof dan mudhof ilaih. Misalnya ya, akhul lisi inda amrin. Saudara maling ada di dekat Amar. Di sini yang menjadi mudhof adalah akhu, yang menjadi mudhof ilaihi adalah alis. Alis ini adalah ma'rifah. Tujuan mendatangkan akhul lis inda amrin ini yaitu bukan untuk merendahkan akhu, bukan untuk merendahkan alis, tapi untuk merendahkan amrin. Amrin ini ghairul mudhof wa ghairul mudhof ilaihi. Yang kelima, wal ikhtisaru lidhikil maqam, dan meringkas karena sempitnya makom, keadaan, yaitu mendatangkan mudhof li ma'rifatin karena ikhtisar. Tujuannya adalah agar meringkas karena memang kondisinya menuntut untuk adanya ikhtisar, meringkas perkataan. Nahu contohnya hawaya ma'arraf bil yamani namus'idun janibun wajusmani bimakkatamu saku. Hawaya, adapun kekasihku, ma'arraf bil yamanina, beserta rombongan orang-orang Yaman, mus'idun ialah pergi. Mus'idun ialah pergi menjauh maksudnya. Janibun, yang diikuti,
wajusmani dan adapun badanku bimakkata di Mekah musaku ialah ditahan. Di sini mahallus syahidnya adalah hawaya. Hawaya ini yang menjadi mudhof adalah hawa, yang menjadi mudhof ilaihi adalah ya mutakallimnya. Nah, susunan mudhof di ma'rifatin ini disebutkan didatangkan oleh mutakallim karena ikhtisar. Karena ikhtisar untuk meringkas karena keadaannya adalah keadaan sedih ya. Sehingga kalau banyak bicara, kalau orang sedih itu kan ini biasanya hemat bicara. Nah, di sini mutakallim di sini posisinya dalam keadaan sedih karena ditinggal pergi oleh kekasihnya. Nah, keadaan sedih ini menuntut agar tidak banyak bicara, agar meringkas pembicaraan. Karena itu mutakallim ya mendatangkan susunan al-mudhaf lima rifatin dengan tujuan ikhtisar. Bisa sebenarnya mutakallim bisa saja ini mengganti dengan kalimat yang lain. Misalnya, alladzi ahwahu, adapun orang yang aku mencintai terhadapnya. Nah, ini bisa saja. Hawa ya ini diganti dengan alladzi ahwahu. Nah, ini bisa saja diganti demikian. Cuman karena bertujuan untuk ikhtisar, maka alladzi ahwahu ini diganti menjadi hawa ya. Badala ayyukol ganti ayyukol dikatakan alladzi ahwahu. Jadi hawa ini bisa saja diganti dengan alladzi ahwahu. Cuman kalau alladzi ahwahu tidak ikhtisar, tidak ringkas. Nah, sementara keadaannya adalah keadaannya menuntut agar pembicaraan itu diringkas. Demikian mengenai tujuan-tujuan mendatangkan al-mudhaf lima rifatin. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.